Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Klien aku ingin mengekskalasi masalah. Kemarin aku mendapat email dari klien yang mengeluh mereka tidak dapat login ke software kami. Dia mengirimi aku screenshot kecil yang buram. Tetapi aku menemukan masalahnya adalah mereka tidak dapat terhubung ke hardware tempat software diinstal. Masalah umum bagi pengguna, tetapi sangat bukan masalahku. Untuk konteksnya, perusahaan menjual software, tetapi diinstal pada hardware klien dan merupakan tanggung jawab klien untuk memastikan bahwa hardware dengan software tersebut berjalan, dapat diakses dari jaringan pribadi mereka, dan lain-lain. Jadi yang seharusnya aku lakukan adalah memberitahu dia di sana tidak ada yang bisa aku lakukan, dan memberitahu mereka untuk menghubungi dukungan IT mereka sendiri. Namun, ini sepenuhnya salahku. Aku mencoba membantu. Ini adalah klien baru, dan dia tampak seperti orang baik jika tidak paham teknologi, dan masalah seperti ini biasanya mudah diperbaiki. Jadi aku menjawab, "Halo klien, software berfungsi dengan baik. Masalahnya adalah Anda tidak mencapai hardware, sehingga ada sesuatu yang salah dikonfigurasi di pihak Anda. Bisakah Anda memeriksa dalam pengaturan alamat IP adalah XXX? Bisakah Anda memeriksa apakah portnya 34567? Bisakah Anda memeriksa apakah opsi ini diaktifkan? Harap melakukan ini dan beritahu aku jika itu menyelesaikan masalah." Aku tidak dapat melakukan penyelesaian ini sendiri, karena aku tidak memiliki akses ke komputer klien. Namun secara harfiah, 3 hal yang aku suruh dia lakukan, dan aku mengiriminya screenshot dan panduan langkah demi langkah tentang cara membuka menu pengaturan. 5 menit kemudian dia menjawab dia melakukan itu. Itu tidak berhasil, dan menyuruhku untuk memperbaikinya secepatnya. Sekarang, pengguna selalu berbohong, dan aku merasa dia tidak mengikuti instruksi sama sekali. Balasannya terlalu cepat. Juga, 99% masalah koneksi disebabkan oleh IP atau port yang salah, dan 1% lainnya adalah bug esoterik yang aneh di mana dia perlu memanggil senior developer. Jadi aku meminta klien untuk mengirimkan aku screenshot dari panel pengaturan untuk memeriksa ulang, karena aku cukup yakin dia tidak pernah membuka untuk memulai. Email berikutnya yang aku dapatkan dari klien sangat marah. Dia mengatakan pengaturannya baik-baik saja, meskipun tidak ada screenshot. Bahwa ini adalah masalah besar karena dia tidak dapat bekerja, dan jika aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia menginginkan masalah tersebut meningkat segera ke seseorang yang lebih terampil. Dia juga mengceci bosku dan bosnya bosku, yang membuat aku kesal, bukan karena aku dalam masalah. Bosku itu hebat, tapi anggota tim senior, dan entah bagaimana rekan kerja pria tidak pernah membuat orang mempertanyakan apakah mereka tahu apa yang mereka lakukan. Jadi aku melakukan apa yang klien minta, dan aku ekskalasikan masalah ini ke otoritas tertinggi, yaitu kepala IT klien. Orang tersebut adalah orang yang malas dan tidak kompeten yang kemungkinan besar mengkonfigurasi sesuatu yang salah dan sekarang mungkin perlu waktu seminggu untuk memperbaikinya. Aku memastikan untuk sisi bos klien juga. Aku menandainya sebagai mendesak dan lain-lain. Aku juga memberitahu orang IT, klien sudah memeriksa pengaturan dan dia harus menjalankan tes diagnostik ini dan itu yang memakan waktu. Dengan sedikit keberuntungan, dia akan melakukan itu. Begitu dia membaca emailku minggu depan. Tentu saja aku tidak repot-repot mengirim email ke alamat tim IT umum. Jadi tidak ada kemungkinan beberapa petugas helpdesk bawah akan memperbaiki masalah ini tepat waktu. Sudah 24 jam sejauh ini, untuk sesuatu yang bisa diperbaiki dalam 10 menit dengan saranku. Cerita kedua. Jika kamu ingin ini, silahkan hubungi polisi. Anak remajaku yang biasanya tidak bertanggung jawab itu kehilangan HP-nya dan baru menyadarinya saat bertanding di trek distrik yang dia ajak. Ini memicu urgensiku untuk menemukan HP-nya lebih dari nilainya atau apapun. Aku meminta putriku menggunakan aplikasi Find My Phone untuk melihatnya di toko serba ada lokal. Aku merefresh pencarian untuk melihat bahwa itu berada di sekitar ruang toko dan tempat parkir, hampir bolak-balik di antara dua lokasi. Aku memberitahu putriku kalau aku membawa teleponnya ke toko untuk mengambil HP-nya di antara acara putraku. Aku tiba melalui pintu ala Kramer dari Seinfeld, mengangkat telepon dan di tangan seperti sedang berburu. Petugas toko itu tiba-tiba menjadi licik, menatapku lalu membuang muka, lalu menatap pelanggannya. Dapat dimengerti dengan caraku masuk. Aku mengantre dengan sabar menunggu pelanggan di depan untuk mewawancarai petugas tentang sistem lotre negara. Rentetan pertanyaan konyol yang bahkan tidak bisa aku tulis. Akhirnya giliranku, dan sekarang aku satu-satunya pelanggan di sini. Aku juga memperhatikan setelah merefresh aplikasi yang aku gunakan, HP tidak bergerak sejak aku memasuki toko. Aku mulai dengan apa yang akan menjadi garis pertanyaanku sendiri. "Hei, anakku kehilangan iPhone-nya dan aplikasi ini mengatakan itu di dekat sini. Apakah ada yang menyerahkan HP-nya?" Petugas berbohong mengatakan, "Tidak." Aku membalas, "Bisakah kamu melihat-lihat karena aku telah merefresh ini selama 20 menit terakhir dan HP-nya ada di sini."
Pembohong itu melanjutkan jaringan kebohongannya yang buruk. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu, jadi berhentilah menggangguku. Kamu kehilangan HP-mu, lupakan saja. Bung, di sini, di mana HP-ku? Jika kamu ingin menyelesaikan semuanya, hubungi polisi. Lihat apa yang mereka lakukan. Ayo, lakukan itu. Sekarang aku tahu kalau aku dapat melakukan ping telepon untuk membuat kebisingan. Tetapi aku tidak tahu apakah dia menyimpan HP di mobilnya, di ruang belakang terkunci, atau di suatu tempat aku tidak bisa pergi tanpa ditangkap, seperti di belakang konternya. Aku menelpon polisi dan menjelaskan situasi serta kecurigaanku. Polisi bertanya aplikasi apa yang aku gunakan. Jika aktif, apakah aku memiliki bukti bahwa itu miliknya? Aku menjelaskan kalau aku belum ingin melakukan ping sampai mereka dapat membantu. Mereka setuju untuk mengirimkan polisi ke lokasiku. Aku menunggu di luar pintu di sebelah Dutch Bros di luar pandangannya, berharap dia yakin aku pergi. Polisi tiba dan aku menandainya kepadaku, menunjukkan aplikasi kepada polisi. Mereka juga melihat ID-ku yang menurutku aneh, tapi terserah. Kami akhirnya memasuki toko bersama saat aku melakukan ping di telepon. Bip, mom, di kantornya. Petugas toko menjawab pertanyaan sambil diborgol. Aku mendapatkan HP, kembali ke trek bertamu tepat waktu, hanya ketinggalan roda 1 dalam pertandingan. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.